Kita mulai aja ya kuliahnya. Sambil menunggu beduk maghrib ya, ngabuburit dengan kuliah analisis real. Mudah-mudahan masih semangat ya sore ini. Oke, kita lanjutkan ya. Terakhir saya ngasih bahan tentang barisan fungsi. Jadi barisan fungsi itu yang versi bahasa Indonesianya ya. Mudah-mudahan sudah dibaca. Ini namanya barisan, tentu konsepnya sama dengan barisan bilangan real yang sudah dipelajari di bab sebelumnya. Jadi kalau barisan bilangan real itu kan disimbolkannya sama ya, jadi dia sama-sama barisan xn gitu ya. Ada n, ada hingga banyaknya suku, tapi di kalau barisan bilangan real kita punya suku-sukunya adalah bilangan real. Jadi x1, x2, x3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau barisan fungsi, kita bicaranya bukan bilangan lagi gitu ya. Kita bicaranya adalah isinya fungsi-fungsi. Jadi barisan itu sendiri fungsi gitu ya, kemudian isinya fungsi lagi gitu ya. Jadi Fn, nah suku-sukunya adalah fungsi-fungsi F1, F2, dan seterusnya gitu ya. Jadi namanya barisan fungsi gitu. Jadi dia juga pemetaan. Kalau kita buat ya si F itu, barisan apa ya simbolnya ya, tetaplah gini ya. Ini kan barisan ya, barisan itu fungsi dari mana gitu ya, dari bilangan asli. Nah ke sini dia ke ruang fungsi, jadi isinya adalah fungsi-fungsi. Kalau yang barisan bilangan real kan ke R ya, ke range-nya adalah himpunan bilangan real. Nah, kalau kita bicara barisan fungsi, dia tetap barisan ini adalah fungsi yang memetakan bilangan asli, himpunan bilangan asli ke himpunan fungsi ya. Mungkin kalau kita bicara fungsi secara umum ya saya simbolkan F aja dulu gitu. Jadi F ini adalah ruang yang isinya fungsi-fungsi gitu. Fungsi-fungsi. Nah, kalau misalkan kita punya bilangan real, dia kalau kita bicara ketahinggaan, kita ingin melihat apakah dia untuk n menuju tak hingga sukunya, apakah dia menuju suatu nilai. Nah, nilainya tentu kalau dia bilangan real, tentu dia akan konvergen ke bilangan real juga gitu ya. Nah, begitu juga kalau barisan fungsi. Dia kan ada tak hingga banyaknya suku. Nah, kalau tak hingga ini kan ya kita kalau bicara ketahinggaan itu kan yang menarik itu adalah menentukan apakah dia menuju suatu nilai atau tidak gitu. Nah, kalau kita bicara di dunia nyata kan ketahinggaan itu tidak ada gitu ya, semuanya berhingga, bahkan ujung alam semesta pun juga berhingga kan, sejauh kecepatan cahaya gitu. Jadi di matematika kita bisa bicara konsep ketakterhinggaan gitu sebenarnya. Nah, untuk barisan fungsi juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia menuju satu nilai kemana gitu, tentu dia juga akan konvergen ke suatu fungsi gitu ya, F gitu. Jadi kalau ini bilangan, ini fungsi gitu. Nah, kalau dia tidak konvergen berarti divergen. Jadi konsep barisan masih tetap dipakai di sini, tapi objeknya berganti menjadi fungsi gitu ya. Jadi dia adalah fungsi dari himpunan bilangan asli. Jadi bilangan asli ini adalah indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berapa banyak kardinalitasnya atau berapa banyak anggota himpunan bilangan asli, tak hingga gitu ya. Jadi sukunya tak hingga banyaknya, dan range-nya itu adalah fungsi gitu ya. Jadi fungsinya apa terserah gitu didefinisikan, apakah fungsinya fungsi kontinu atau fungsi tangga gitu ya. Ini fungsi secara umum gitu ya. Nah, kalau kita bicara barisan ya, di situ ada konsep ketakterhinggaan gitu ya. Dia memetakan suatu unsur yang di sini kan n-nya kardinalitasnya tak hingga gitu ya. Jadi dia ada tak hingga banyak suku. Nah, untuk kita lihat di sini sifat yang penting yaitu konvergen gitu ya, konvergen. Jadi kalau bicara coba kayak barisan itu kan tak hingga banyak suku ya. Kita bicara kekonvergenan di sana.
Begitu juga kalau deret. Deret itu kan juga penjumlahan tak hingga banyaknya suku. Nah, kita juga bicara kekonvergenan di sana. Karena kenapa gitu ya? Karena kita nggak bisa secara gamblang gitu ya menghitung jumlahnya. Kita hanya bisa mendekati jumlahnya berapa gitu untuk deret gitu ya. Nah, itu konsep konvergen itu kan konsep limit sebenarnya itu, menghampiri gitu ya, menghampiri suatu nilai. Kalau misalkan berhingga kita bisa hitung ya, kalau untuk deret 100 suku pertama kita tinggal jumlahkan gitu kan. Kalau tak hingga suku, ya kita pun nggak punya bentuk fisik, bentuk yang tak hingga gitu ya. Semuanya berhingga ya, makanya fisika itu matematika yang berhingga gitu. Jadi yang fisik gitu, yang dapat dijangkau, yang dapat di apa namanya ini, makanya abstrak konsep ini, bilangan ini gitu ya, karena bicara ketak terhinggaan. Nah, kalau kita bicara kekonvergenan sesama kayak di barisan gitu ya, kita kenal di sini konvergen seragam dan konvergen titik demi titik. Sama aja ya. Jadi konsepnya sama kayak barisan ya, barisan bilangan real, tapi sini kita punya suku-sukunya adalah fungsi gitu. Di sini juga ada kekonvergenan titik demi titik dan kekonvergenan seragam. Kalau kita merujuk ke barisan bilangan real, beda antara titik demi titik dengan seragam itu adalah pemilihan deltanya waktu itu ya. Jadi kalau uniform artinya berapapun delta yang kita pilih, dia tidak akan tergantung berapapun titik yang kita pilih gitu ya, dia deltanya akan sama semua gitu. Jadi delta itu kan adalah jarak di sumbu X yang membuat si nilai barisannya itu juga berada di dalam lingkungan epsilon gitu ya. Jadi deltanya berapapun kita pilih, dia akan berapapun titiknya, deltanya akan seragam semua. Itu uniform konsepnya. Nah, kalau titik demi titik artinya ya bergantung titiknya. Jadi kalau titiknya saya pilih tergantung fungsinya juga ya. Kalau titiknya dipilih gitu ya, deltanya tergantung titik yang dipilih gitu. Jadi bisa bermacam-macam tergantung titiknya dan fungsinya juga gitu. Nah, ini juga sama gitu ya. Ada yang seragam, ada yang titik demi titik. Nah, sebelum kita masuk ke konvergenan, tentu kita harus tahu dulu definisi barisan fungsi konvergen itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat pola di analisis ini memang di matematika ya umumnya itu pasti ada definisi, dia runut itu definisi, kemudian contoh itu ya, kemudian teorema. Jadi teorema itu adalah sifat yang diturunkan dari definisi. Jadi definisi itu namanya gitu, penamaannya gitu. Apa itu kekonvergenan barisan fungsi gitu ya. Nah, ini diberikan definisinya. Jadi kalau ingin paham matematika ya harus tahu definisinya gitu. Jadi mustahil kalau kita bisa bicara objek-objek di matematika kalau kita nggak tahu definisinya, karena definisi itu kan penamaannya gitu ya. Di sini dia bilang, nih ya, Fn simbolnya sama dengan barisan. Jadi Fn itu ini adalah jadi masing-masing sukunya adalah fungsi dari A ke R gitu ya. Jadi kalau saya punya F1 fungsi, F2 fungsi, F3 fungsi gitu ya, yang memetakan A ke R. A itu subset dari R gitu ya. Nah, Fn jadi dihimpun semua fungsi yang memetakan ke A ke R ke dalam satu barisan fungsi disimbolkan dengan Fn gitu, itu simbolnya. Nah, katanya di sini kalau saya ambil X di A, maka dia akan menjadi barisan bilangan real gitu. Karena kan f X gitu ya, X elemen A itu kan nilai fungsinya di R. Ya, sehingga Fnx gitu ya. Jadi kalau saya punya F1x, F1x itu elemen R gitu ya. Bilangan real tentu saja gitu ya, bilangan real F1x. F2x juga bilangan real gitu ya. Jadi kalau saya lihat per titik gitu ya, dia akan menjadi barisan bilangan real Fnx-nya gitu.
Ya, karena kita punya di sini fungsi-fungsinya fungsi bernilai real gitu. F1, F2, F3 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu kalau kita pandang untuk setiap titik di A gitu. Tapi kalau tanpa titiknya dia akan menjadi barisan fungsi gitu. Ya, jadi konsepnya sebenarnya sama gitu ya. Nah, itu penjelasan lainnya silakan dibaca. Nah, ini definisi dari barisan fungsi. Itu definisi ini secara umum ya. Jadi barisan fungsi itu apa gitu ya. Jadi barisan yang suku-sukunya adalah fungsi-fungsi gitu. Nah, ini definisi barisan konvergen. Jadi misalkan Fn adalah barisan fungsi tanpa X ya. Jadi tanpa X artinya dia tidak dipandang titik demi titik ya. Jadi dia fungsinya saja. Misalkan kalau contohnya tadi saya punya barisan Fn itu adalah fungsi yang pangkat n, x pangkat n. Maka suku-sukunya adalah x1, x pangkat 1, x kuadrat gitu ya. X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia suku-suku polinomial gitu ya. Fungsi-fungsi polinomial gitu. Derajatnya naik per nomor sukunya. Dia adalah barisan fungsi pada A. Jadi masing-masing F1 itu A ke R ya, fungsi dari A ke R, F2 juga A ke R, dan seterusnya. Kemudian misalkan A0 itu subset dari A. Nah, misalkan fungsi F itu dari A0 ke R. Maka kita katakan di sini barisan fungsi Fn itu konvergen ke F gitu ya. F ini fungsi, tapi dia fungsi satu fungsi gitu. Jadi sama ya kalau misalkan barisan bilangan real dia menuju satu bilangan, nah ini menuju satu fungsi gitu. Kira-kira fungsi apa yang dia konvergenkan gitu ya? Fungsi itu kan pola ya, pengaitan gitu ya. Jadi dia juga akan konvergen ke suatu pengaitan tertentu gitu nilainya, nilai fungsinya gitu ya. Jika untuk setiap X elemen A0 gitu katanya. Barisan Fnx itu konvergen ke Fx di R. Itu definisinya ya. Kapan dikatakan barisan fungsi itu konvergen ke F? Kalau Fnx artinya kita ambil X-nya untuk setiap X di A0, Fnx-nya konvergen ke Fx gitu. Jadi pada akhirnya kita katakan barisan fungsi itu konvergen kalau dia juga ini kan barisan bilangan real ya, Fnx. Jadi X-nya diambil dulu, kemudian contoh ya untuk fungsi yang ini. Misalkan X-nya saya ambil sembarang gitu ya. Contoh kalau X-nya 1 berarti dia jadinya konvergen ke 1 gitu ya. Konvergen ke F1 gitu. Dalam hal ini Fx-nya adalah Fnx-nya adalah X pangkat N gitu. Nah, sama serupa kayak gini juga gitu ya. Jadi F dikatakan limit dari barisan Fn. Nah, itu yang dikatakan konvergen titik demi titik gitu ya. Jadi terkait dengan titik X-nya gitu. Kalau kita katakan barisan fungsi itu konvergen ke F titik demi titik gitu ya pada A0. Mungkin itu definisinya perlu contoh ya untuk memahaminya. Jadi kapan dia dikatakan konvergen? Kalau Fnx-nya konvergen ke Fx gitu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini simbol. Simbol Fn konvergen ke F. Dituliskan bentuknya seperti ini gitu ya. Limit Fn sama dengan F. Ini sebagian buku ada yang menuliskan n-nya menuju tak hingga, jadi ada juga yang tidak menuliskan. Jadi kalau artinya limitnya tidak ada di bawah limit tanda ini, artinya itu n-nya menuju tak hingga gitu ya. Sudah disepakati seperti itu gitu. Atau bentuknya bisa dinyatakan seperti ini. Jadi panah ini artinya Fn-nya menuju F gitu. Untuk n-nya membesar ya, tentu saja untuk sukunya membesar. Kemudian
Kemudian kalau fnx itu ya ini ya, jadi kalau ditulisnya seperti ini. Jadi x-nya elemen A0. Jadi ini adalah barisan bilangan real jadinya. Dia akan konvergen ke bilangan real juga gitu, karena f tadi itu adalah fungsi dari A0 ke R. Dan Fn itu fungsi dari A ke R gitu ya. Gitu. Atau ditulis juga bentuknya seperti ini. Ya, bedanya paham ya? Ini ada ke fungsinya, ke pengaitannya, kalau ini ke bilangannya. Nilainya di satu titik gitu. Makanya dikatakan konvergen titik demi titik gitu. Nah, kita lihat contohnya menggunakan definisi tentu saja ya. Ini adalah limit fungsinya, barisan fungsinya adalah x per n. Gitu ya. Ini barisan fungsinya. Jadi fn-nya adalah x per n. Kalau kita uraikan sukunya berapa nih? Suku pertamanya adalah x, suku keduanya adalah x per 2 gitu ya. Jadi n ini nomor sukunya gitu ya. Kemudian suku ketiganya x per 3 dan seterusnya gitu ya, polanya seperti itu. Jadi n-nya bertambah sesuai dengan nomor sukunya. Nah, ini adalah katanya di sini limit x per n sama dengan 0 untuk setiap x elemen R ya. Jadi tanpa diambil pun titik x di R, kita tahu ya, untuk x yang fix gitu ya, penyebutnya semakin lama semakin besar gitu ya. Semakin menuju tak hingga gitu ya. Kalau semakin n-nya menuju tak hingga berarti penyebutnya semakin membesar gitu. Artinya untuk x yang fix gitu. Ini berlaku untuk setiap x ya, artinya diambil dulu x-nya, difikskan, baru kita n-nya bergerak gitu. Nah, ini akan menuju 0 ya, berapapun x-nya gitu di elemen bilangan real. Jadi x-nya di sini nggak bergerak gitu, x-nya itu diambil dulu, ditetapkan dulu, difikskan dulu, baru bergerak n-nya gitu. Jadi apapun kita ambil x elemen R, dia akan menjadi konstan di pembilangnya. Dan itu akan menuju 0, nggak bergantung pada x-nya. Ya. Jadi berapapun x-nya, nilainya akan 0, karena penyebutnya membesar gitu ya. Nah, buktinya gimana gitu. Jadi di limit xn sama dengan 0. Nah, ini menyatakan bahwa barisan fungsi x per n itu konvergen ke 0 gitu. 0 ini fungsi ya. Fungsi konstan dengan fx-nya sama dengan 0 untuk setiap x gitu. Jadi 0 di sini ya bilangan ya, tapi dia juga merupakan fungsi konstan gitu. Jadi untuk berapapun x-nya nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, untuk buktinya kita lihat di sini. Tadi kan di definisi itu barisan fungsi itu konvergen ke suatu fungsi kalau fnx gitu ya, itu konvergen ke fx gitu ya. Nah, di sini dimisalkan fnx-nya adalah x per n. Jadi ini artinya apa nih? Ini adalah satu titik x dengan n-nya fix gitu. Jadi ini suku ke n di titik x gitu. Nah, fx-nya di sini adalah 0 gitu. Nah, kalau kita lihat ya untuk setiap x dia berlaku seperti ini gitu. Nah, katanya di contoh 316A limit super n sama dengan 0. Ya, ini limit barisan ya, limit barisan. Kita tahu limit super n menuju tak hingga sama dengan 0 gitu. Nanti silakan dilihat di contoh 316. Sehingga dari teorema 323 ini di bab, mungkin ini di bab fungsi, ini di bab barisan bilangan real ya, mungkin ya, di bab 3 ini. Maka limit fnx kan tadi definisinya limit fn, jadi fn akan konvergen ke f itu jika katanya fnx itu konvergen ke fx gitu ya. Nah, itu yang akan ditunjukkan gitu. Kita lihat fnx-nya di sini apa? Fnx-nya adalah limit x per n gitu ya.
Nah, karena n-nya menuju tak hingga, x-nya di sini fix. Karena x-nya tadi diambil dulu titiknya gitu ya. Maka x-nya tidak bergantung pada n. Jadi x-nya bisa ditarik keluar. Nah, ini jadinya limitnya 0 gitu ya. Sehingga saya punya x kali 0 sama dengan 0 gitu. Nah, ini x ini kan, timbul nggak pertanyaan, x ini kan sesuatu yang tidak diketahui nih. Mungkin nggak nilainya tak hingga gitu. Kan kalau tak hingga kali 0 kan bukan 0 ya, itu bentuk tak tentu jadinya. Ingat sekali lagi, x di sini itu difikskan dulu. Jadi diambil dulu untuk 1x, nah diperiksa untuk 1x itu gitu ya. Jadi karena diambil sembarang, maka dia berlaku untuk setiap x elemen R gitu. Gitu ya. Jadi x-nya di sini nggak bergerak gitu. Jadi diambil, diperiksa untuk x yang tetap gitu ya. Nah, nilainya 0. Makanya di sini x kali 0 sama dengan 0 gitu ya. Ya, jadi hati-hati ya kalau x-nya bergerak tentu x kali 0 nggak 0 ya. Apalagi x-nya membesar gitu ya. Itu bentuk tak tentu jadinya. Tak hingga kali 0 gitu. Hati-hati ya. Nah, itu berlaku untuk setiap x karena x-nya diambil duluan gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan fungsi tadi, barisan fungsi tadi gitu ya. Kalau saya punya tadi n-nya 1, kalau saya punya n-nya 1 ya, n-nya 1 tadi itu adalah suku pertama barisan fungsinya. Itu x tadi ya. Nah, kalau x kan fungsinya seperti ini. Ini f1 nih. Ini f1-nya adalah fungsinya sama dengan x. Jadi f1x sama dengan x gitu ya. Kemudian untuk x-nya 2, dia agak landai ya karena dibagi, menyebutnya dibagi 2 gitu ya. Jadi agak landai itu artinya sudutnya berkurang gitu ya. Kalau kita bicara landai tentu kita bicara kemiringan sudutnya berkurang gitu ya. Menuju 0 gitu ya. Nah, f2x tadi kita lihat suku keduanya itu tadi apa? X per 2 gitu ya. Ini fungsi X per 2. Ini juga F3X itu adalah X per 3. Semakin besar penyebutnya, dia akan menuju 0. Jadi F-nya adalah ini, sumbu X F-nya. Ya, kebayang ya? Jadi barisan fungsi itu lama-lama juga kelihatan nih, ini makin lama sukunya semakin mengecil dia menuju 0. Nah, ini adalah limitnya, limit barisan fungsinya gitu, F. Seperti itu. Kalau barisan beda ya, kalau barisan kita punyanya titik-titik ya. Titik-titik menuju satu bilangan enggak gitu ya. Kalau ini menuju satu fungsi enggak gitu. Fungsinya f sama dengan fx sama dengan 0 gitu. Itu contoh yang pertama ya. Jadi barisan ini konvergen ke 0 gitu. Dengan memeriksa fnx-nya menuju fx. Ya, dari ini kan kita punya ya fnx itu menuju fx. Fx-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi sesuai definisi tadi kita punya barisan fungsi ini konvergen ke 0. Titik demi titik ya. Karena kita bicaranya per titik gitu. Kemudian kita lihat contoh kedua. Nah, ini contoh yang saya berikan sebelumnya tadi. Limit xn. Nah, ini konvergen nggak gitu pertanyaannya. Jadi barisan fungsinya adalah barisan fungsi xn. Jadi fn-nya di sini adalah xn gitu ya. xn. Atau x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya. Ya, untuk setiap x elemen R didefinisikan gnx. Jadi dia nggak pakai fn ya, dia pakai g. Boleh aja sih. Biar beda dengan yang A. Jadi gnx-nya ini per satu ya, ini suku ke n-nya untuk x yang fix. Jadi sebelum ini ambil mungkin ya, dia kalau bahasa buku kan misalkan ini untuk setiap x elemen R. Kalau kita mengerjakannya mungkin ambil x dulu, x elemen R, dan bentuk gitu, dan n elemen n. Jadi difikskan dulu titiknya, dan difikskan dulu sukunya, baru dibentuk
apa namanya, fungsi suku ke n-nya, GNX ya. Kalau bahasa buku dia tulisnya di belakang gitu ya. Karena memang pasif gitu ya. Kalau buku kan dia menjelaskan secara pasif. Kalau kita kan menunjukkan secara aktif gitu. Jadi kita ambil X elemen R, kemudian kita ambil juga satu suku. Misalkan N elemen N. Nah, kita bentuklah fungsinya di suku itu. Jadi GNX sama dengan X pangkat N. Artinya ini hanya satu suku dari barisan itu gitu ya, diambil satu suku ke N dengan titik X. Gitu ya. Nah, di sini katanya kalau X-nya 1, kalau kita terambil, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1, jadi kan diambil X-nya fix dulu ya. Maka katanya GN1 itu sama dengan barisan GN1 gitu ya. Untuk X-nya 1 gitu ya, itu satu semua. Ya, coba kita cek gitu ya. Ini barisan bilangan real ya. Jadi GNX kan, GNX itu kan tergantung X-nya berapa gitu ya. Ini kan X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau saya punya X-nya, saya ambil 1, kan tadi X-nya diambil duluan. Jadi saya punya GN1. X-nya diganti, disubstitusi semua jadi 1. Ya. Jadi saya punya sini 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, dan seterusnya. Ini 1 semua isinya. Artinya ini kan barisan bilangan real ya. Barisan konstan, dia konvergen ke 1 ya. Jadi untuk X-nya 1, maka barisan GNX itu akan konvergen ke 1. Gitu. Nah, kalau misalkan, ini kan X-nya elemen R ya. Kita nggak bisa mengambil sembarang X. Kayak tadi kan, kayak contoh pertama tadi kan, X-nya berapapun kan, N-nya lebih cepat menuju 0 ya. N-nya lebih cepat menuju 0. Jadi X-nya besar pun tidak secepat N-nya yang menuju membesar gitu ya. Nah, kalau untuk kasus ini, tentu X-nya nggak bisa di sembarang kayak kasus yang A tadi gitu ya. Jadi X di sini harus dibagi kasus. Yang pertama untuk X1 dia konvergen ke 1. Kemudian kalau bilangan real ya, nah itu tadi kan X-nya 1 nih diambil. Nah, kemudian kalau kasusnya X-nya antara min 1, 1 gimana? Nah, itu kan nggak bisa dipandang, disamakan juga dengan kasus besar dari 1 atau kecil dari min 1 kan. Kalau X-nya besar dari 1 dan min 1 itu beda lagi gitu. Ini kan desimal nih di tengah ini nilainya. Semakin besar pangkatnya, maka nilainya semakin kecil untuk kasus pecahan yang di tengah ini. Kan antara min 1, 1 kan pecahannya kecil dari 1 ya. Nah, itu semakin besar pangkatnya, nilainya akan menuju 0, semakin kecil. Bayangkan aja ya, 0,01 dipangkatkan 1000. Nilainya akan sangat kecil ya, 0,0001. Jadi 1 pangkat min 5 jadinya. Jadi, limit X pangkat N itu sama dengan 0. Ya, kalau X-nya berada di antara, ini dipisahnya oke, min 1 sampai 1. Gitu ya. Jadi, ini berlaku X-nya dibagi-bagi ya jadinya gitu. Jadi tadi saya punya yang ini jadinya. Jadi GX-nya, GX ini adalah limit nilai fungsinya. Jadi barisan fungsinya konvergen ke fungsi yang GX gitu ya. Tadi ke 1 kalau X-nya sama dengan 1. Kemudian ke 0 kalau X-nya berada di antara min 1, 1.
Nah, kemudian kita cek lagi. Jadi dia udah konvergen ya. Di X sama dengan 1, dia konvergen ke 1. Di X antara min 1 dan 1, dia barisan fungsi tadi itu jadi titik demi titik itu kita harus pandang per titik memang gitu ya. Tergantung fungsinya dan kita pandang per titik. Nah, kalau di min 1, 1, tadi dia konvergen ke 0 gitu ya. Karena dia bentuknya desimal ya. Di antara min 1, 1 ini titik-titiknya dipangkatkan sesuatu yang besar, maka nilainya akan menuju 0 gitu. Nah, kemudian kalau min 1, X-nya gimana? Kalau X-nya min 1, ini GNX, X-nya min 1. Min 1. Nah, sukunya apa jadinya? Selang-seling. X-nya min 1, berarti X-nya min 1, suku keduanya 1, suku ketiganya min 1, suku keempatnya 1, dan kalau genap dia positif, kalau ganjil dia negatif gitu ya. Nah, barisan ini kan konvergen ke dua titik. 1 dan min 1, sehingga dia tidak konvergen ya. Jadi kalau konvergen itu kan harusnya dia ke satu nilai gitu ya. Barisan bilangan real ya. Jadi kita bawanya ke barisan bilangan real lagi gitu. Sehingga di min 1 dia nggak konvergen. Karena dia berganti tanda dan kalau artinya kan dia konvergen ke yang pertama ke 1, yang kedua ke min 1. Karena dia konvergen ke dua titik yang berbeda, dia nggak konvergen gitu. Jadi divergen. Nah, kalau X-nya jadi di sini enggak ya, di sini enggak gitu. Di sini konvergen nih. Nah, sekarang kalau X-nya besar dari 1 atau X-nya kecil dari min 1 gimana? Dia pakai mutlak di sini. Sama aja ya. Artinya kalau X-nya besar positif, jadi X-nya besar dari 1 gitu. Atau kalau X-nya negatif, berarti X-nya kecil dari min 1 gitu ya. Maka katanya di sini dia tidak konvergen juga. Kenapa? Ini kan barisan bilangan real ya. Karena barisannya nggak terbatas gitu. X pangkat N-nya tidak terbatas katanya, sehingga dia tidak konvergen gitu. Ya, bayang ya, tidak terbatas karena memang kalau misalkan ambil X-nya 2, berarti kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, itu kan membesar terus itu suku-sukunya. Ya, kalau saya ambil X-nya misalkan 2 gitu. GN 2. Nah, itu kan isi suku-sukunya adalah 2, 4, 8, 16 gitu ya, dan seterusnya. Ini kan suku-sukunya membesar terus untuk N menuju tak hingga, ya, sehingga dia tidak terbatas barisannya. Ini kalau barisan terbatas kan suku-sukunya bisa dibatasi oleh suatu konstanta gitu ya. Nah, ini enggak gitu, sehingga dia tidak konvergen juga. Sehingga kesimpulannya kita dapat bahwa barisan X pangkat barisan fungsi f n itu Gn itu konvergen ke G ya, barisan fungsinya. Karena kenapa konvergen ke G dengan Gx-nya sama dengan ini. Jadi ini jika tadi ya, Gnx itu konvergen ke Gx. Gitu. Yang ini barisan fungsinya, yang ini barisan bilangan real. Ya. Artinya X-nya dipandang tadi satu-satu kasusnya ya. X1 berapa, X antara min 1, 1 berapa gitu ya, dan didapatlah kesimpulan seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau X-nya berada di antara min 1, 1, maka barisan fungsinya konvergen ke 0. Kalau X-nya berada sama dengan 1, maka barisan fungsinya konvergen ke fungsi 1 gitu ya, Gx sama dengan 1 gitu. Nah, tapi ini kan konvergen kedua titik. Kedua titik, Bu. Apakah dia konvergen? Contoh kasus tadi untuk fungsi barisan bilangan real yang isinya min 1, 1, min 1, 1 itu kan ada dua titik juga kan, ke 1 dan min 1. Nah, itu kan tidak konvergen. Kenapa ini konvergen? Nah, ingat ya, yang dilihat adalah barisan fungsinya, bukan ini titik demi titik. Artinya kita memang memandang dia per kasus, per titik gitu ya. Jadi dia konvergen, tapi per titik, per domainnya gitu. Jadi per X-nya. Jadi diambil dulu X-nya gitu. Jadi bukan si G-nya yang
bukan apa ya, kalau ini kan enggak ya, kalau ini untuk berapapun n-nya dia akan konvergen ke 1 dan min 1 gitu. Kalau ini kan enggak itu, ini tergantung daerah domainnya, X-nya berapa gitu. Jadi dia tetap konvergen gitu ya. Nah, dibuatnya seperti ini. Jadi barisan fungsi Gn itu konvergen ke fungsi G pada himpunan, nah ini gitu. Pada himpunan min 1, 1. Min 1-nya nggak masuk, 1-nya masuk gitu ya. Di luar itu dia tidak konvergen. Ya, secara umum. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk definisinya? Jadi, titik demi titik itu kita memang harus pandang apa namanya? Per titik gitu ya. Makanya disebut kekonvergenan titik demi titik gitu. Atau bahasa Inggrisnya point wise convergence gitu ya. Jadi emang dilihat per titiknya gitu. Definisinya pun juga kan kalau kita punya barisan fungsi itu konvergen ke satu fungsi, maka jika dia konvergen titik demi titik gitu. Ada X-nya di sini. Jadi dipandang ke barisan bilangan realnya. Dia akhirnya ini konvergen ke fungsi konstan juga gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini kan, tadi kan X pangkat N ya fungsinya. Kalau G1 saya punya X sukunya. N-nya 1, suku pertamanya berarti adalah fungsinya X. Itu garis ini ya. Fungsi X. Kemudian kalau N-nya 2, saya punya fungsinya X kuadrat. Nah, X kuadrat ini parabola ini. Nah, yang dilihat adalah kalau N-nya menuju tak hingga gimana? Menuju satu nilai nggak gitu. Nah, kalau N-nya 3, dia menjadi grafik yang ini, fungsi X pangkat 3. Gitu. N-nya 4 itu jadi parabola lagi gitu ya. Jadi kalau N-nya genap, dia jadi parabola. Kalau N-nya ganjil, apa namanya ini, cekungnya satu ke atas, satu ke bawah gitu ya. Nah, kalau semakin besar N-nya, ingat, kalau X kuadrat dengan X pangkat 4, mana yang lebih lebar parabolanya? X pangkat 4 kan makin lebar ya, cekungannya itu makin lebar. X pangkat 8 makin lebar lagi gitu. Jadi dia makin lama makin mengecil ke 0. Yang ini cekungannya. Untuk yang genap, untuk yang ganjil juga seperti itu. Untuk yang ganjil, yang sebelah kirinya ini akan, nah, untuk yang ganjil kan dia juga semakin lama semakin dekat ke 0 ya. Kemudian yang di bawah itu makin lama makin naik gitu. Seperti itu. Makin naik ya. Jadi kalau kita lihat kalau X-nya di antara min 1, 1, dia akan 1, min 1, 1 ya. Kalau X-nya 1 ya, yang ini ya. X-nya 1, dia akan konvergen ke 1. Gitu ya. Kalau X-nya 1, berarti kan nilai fungsinya tadi X 1. Di sini ya, di titik ini ya, ininya. Kan kalau X-nya 1 tadi, maka nilai fungsinya kan tadi 1, 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, di sini semua tuh. Jadi kalau X-nya 1, dia berada di sini. Kalau X-nya antara min 1, 1, di titik ini, yang sebelah kanan ini ke bawah menuju 0, ya kan kita lihat ya semakin besar N-nya dia akan semakin lebar dan semakin mendatar dia nantinya gitu ya ke 0. Dan yang sebelah kiri, yang untuk yang genap dia turun ke bawah, untuk yang ganjil dia naik ke atas gitu. Di antara min 1, 1. Fungsinya ya. Nanti bisa dicek per suku nantinya di gambar. Nah, kalau min 1 kita lihat di sini kan yang 1 di atas titiknya, yang 1 di bawah. Jadi dia nggak konvergen gitu ya, karena di sini ada 2 cabang memang kan, untuk X pangkat genap dia di atas.
Kalau untuk X-nya ganjil, dia di bawah gitu. Kalau yang di sini kan di atas semua fungsinya. Jadi dia akan konvergen kalau X sama dengan 1. Kalau yang ini enggak, untuk X sama dengan min 1, dia ada 2 nilai. Yang untuk genap dia 1, yang untuk ganjil dia min 1 gitu ya. Jadi dia nggak konvergen gitu di min 1. Nah, kalau untuk X-nya besar dari 1, kita lihat ya. Yang ini kan membesar terus nih. Besar. Yang ke atas semua nih. Itu. Seperti itu. Nggak terbatas dia. Yang ini juga nanti akan mengecil juga. Mengecil. Bawah itu ya. Kalau dilanjutkan. Gitu. Nah, itu untuk contoh yang B. Jadi dia konvergen ke G di himpunan ini saja. Di A0 ya. Jadi kan di definisinya A0. A0 itu ini A0 itu subset dari A. A kita di sini adalah R ya, R. Karena kan tadi fungsinya terdefinisi di R. Nah, kita lihat contoh yang C. Ini barisan fungsinya adalah Fn. Ya, itu adalah ini. X kuadrat tambah nx per n. Untuk setiap X elemen R, dia akan konvergen ke X. Tuh ya. Kalau diuraikan untuk N-nya 1, berarti saya punya suku pertamanya adalah X kuadrat ditambah X per 1. Suku keduanya X kuadrat ditambah 2X per 2. Ketiganya X kuadrat tambah 3X per 3. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dia konvergen ke fx, ke f sama dengan x gitu ya. Oh, dia pakai simbol H. Oke, simbol H ya. Ya, sama ya kayak tadi. Pertama diambil dulu X-nya. X-nya ditetapkan, kemudian N-nya ditetapkan juga, dibentuk satu suku HNX dengan bentuk seperti ini. Ini kalau disederhanakan, kedua sukunya dibagi N, bisa ditulis bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, apakah dia konvergen? Barisan fungsi ini konvergen nggak gitu? Nah, sama aja kita lihat apakah limit dari HNX, limit barisan HNX-nya gitu ya, N menuju tak hingganya itu sama dengan HX gitu ya. Nah, kita cek aja. Jadi diambil dulu ya tadi X elemen R, kemudian N elemen N, kemudian dibentuk HNX. HNX-nya ini gitu. Nah, kalau dilihat di contoh 3, ini barisan bilangan real lagi gitu ya. Kalau kita lihat ini kan diambil limit dari ini X kuadrat per N tambah X. N-nya menuju tak hingga. Ini X-nya fix ya, karena diambil dulu tadi X-nya fix. Nah, N-nya di sini diambil menuju tak hingga. Jadi X. Ini karena masing-masingnya, jadi X-nya kayak dianggap konstan di sini. Jadi saya punya di sini, kedua sukunya punya limit ya, sehingga saya bisa masukkan limit ke dalam. Saya punya limit X kuadratnya ditarik keluar, karena X-nya sudah fix, tidak bergantung pada N. Saya tinggal punya super N. Nah, yang satu lagi limit dari X. Ya. Ini 0 limitnya, berarti saya punya 0 ditambah dengan yang ini X ya. Karena limit dari X, N menuju tak hingga ya
X gitu ya. Sama dengan X. Jadi kalau kita lihat di sini dia memang konvergen ke X gitu. Karena di sini HX-nya sama dengan X. Dan ini untuk fungsi ini, karena dia, kalau yang tadi kan kita nggak bisa langsung ambil limitnya ya. Coba, kalau tadi kan limit dari X pangkat N menuju tak hingga, berapa limitnya? Tentu kita nggak bisa langsung ngambil limitnya, karena tergantung X-nya berapa gitu ya. Kalau X-nya diambil di 1, ya limitnya 1. Kalau X-nya antara 0 dan 1, berarti limitnya 0 gitu. Jadi tergantung X-nya, makanya jadinya dipecah kayak gitu untuk membuktikannya. Kalau yang ini, berapapun X-nya, dia nggak berpengaruh. Karena yang membuat 0 itu nanti kan si penyebutnya ini gitu ya. Seperti itu. Jadi, jadi barisan fungsi ini dia konvergen ke F karena apa tadi, HNX-nya konvergen ke HX gitu ya. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi H itu tadi kan X ya, ini adalah HX sama dengan X. Nah, fungsi yang bentuknya X kuadrat tambah NX per N tadi itu bentuknya seperti ini kalau digambarkan. Jadi makin lama dia akan mendekat ke HX. Untuk N-nya membesar. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ini definisinya nggak rumit lagi ya, nggak, kalau yang di barisan bilangan real kita akan menggunakan definisi itu menggunakan epsilon delta. Nah sekarang kita tinggal manfaatkan aja definisi apa? Karena kan pada akhirnya kita bawa ke barisan ya, bentuk barisan. Nah kita tinggal merujuk aja bab yang tadi kan di contoh-contoh tadi kan dibuat nih. Nah dari contoh 316 itu kan sebenarnya bab barisan bilangan real itu yang membuat ini sama dengan 0. Itu kan udah dibuktikan ya, ini sama dengan 0 limit seper n menuju tak hingga sama dengan 0. Itu udah dibuktikan dengan definisi epsilon delta. Sehingga di barisan fungsi kita tinggal pakai bahwa limit itu sama dengan 0. Gitu. Jadi pada akhirnya definisi barisan fungsi konvergen itu jadinya merujuk ke barisan bilangan lagi gitu, dan nggak menggunakan, ya secara implisit dia menggunakan epsilon delta, tapi sebenarnya sebenarnya dia apa ya, tidak eksplisit nampaknya ya epsilon deltanya, tapi sebenarnya dia menggunakan epsilon delta dari barisan bilangan real gitu. Tapi karena kita udah belajar sehingga kita tinggal pakai saja gitu. Ya jadi definisinya lebih simpel ya dibandingkan menggunakan epsilon delta. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Nah, ini contoh terakhir. Barisannya bentuknya trigonometri ya. Seper N kali sin. Saya tulis. Nah, itu barisannya Fn-nya. Apa tadi? Sinus Nx tambah N per N. Ya. Ini barisannya. Kalau suku pertamanya tinggal disubstitusi N-nya 1, suku keduanya juga seperti itu ya. Kemudian ini limit konvergen ke dia pakai F besar, samakan aja simbolnya F besar. Itu konvergen ke Fx sama dengan 0, ya ke fungsi konstan. Fx sama dengan 0. Untuk setiap X elemen R. Nah, buktinya gimana? Buktinya tentu kita fixkan dulu ya. Ambil X-nya, jadi dia titik demi titik ambil X elemen R. Kemudian saya fixkan dulu sukunya N elemen N. Nah, baru kita tentukan satu sukunya Fnx gitu ya. Satu suku ke N-nya ya, karena X-nya sudah difixkan, N-nya juga sudah diambil sembarang gitu ya. Kita
suku ke N-nya berbentuk sinus NX tambah N per N gitu ya. Nah, kita cek apakah limit fnx ini menuju satu nilai. Dalam hal ini fx kita sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu yang kita tunjukkan gitu ya. Jadi akan ditunjukkan limit dari fnx n-nya menuju tak hingga itu sama dengan 0 gitu ya, atau limit dari sinus nx tambah n per n itu sama dengan 0. Ingat ya, ini X-nya nggak bisa dikeluarkan ya, karena dia bergantung kepada N-nya gitu ya, sukunya. Gimana cara mencari limitnya? Ya, kalau kita bicara fungsi trigonometri, kita gunakan prinsip Apit untuk menghitung limitnya gitu ya, limit barisannya. Dia pakai di sini fx-nya 0 ya. Dari mana dapat fx-nya 0? Karena itu tadi tunjukkan. Ini kan sebenarnya kan tunjukkan atau buktikan bahwa limit dari 1 per n sin nx tambah n sama dengan 0. Tentu di sini diketahui fx-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan barisan fungsi ini konvergen ke 0 sama saja menunjukkan barisan bilangan fnx itu konvergen ke fx. Nah, dia menggunakan teorema ini. Katanya, lihat figur 814. Sinus itu kan berapapun y-nya, dia nilainya antara min 1, 1 ya. Paling besar 1, paling kecil min 1. Itu sifat dari fungsi trigonometri, sin dan cos. Ya, jadi kalau saya punya, berarti ini diketahui. Walaupun tidak diberikan, tapi ini udah pengetahuan umum bahwa untuk setiap y elemen R, berapapun sudutnya, nilai fungsi sinus y itu kecil dari sama dengan 1 mutlaknya. Dia ini menunjukkan ini ya, limit dari sinus x sama dengan 0. Nah, ada yang menggunakan, kalau yang 3 contoh sebelumnya, dia menggunakan teorema limit gitu ya, dengan mengeluarkan mungkin X gitu ya, jadi ambil sinus per N, itu kan teorema limit, itu limitnya masuk ke dalam gitu ya. Kalau yang ini dia pakai definisi, jadi dia menunjukkan apa namanya ini, ya makna ini sebenarnya kan menunjukkan untuk setiap epsilon ada kalau definisi barisan konvergen untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga jika N besar sama dengan K, maka jarak antara Xn dengan X itu kecil dari epsilon. Ya, ini ya definisi barisan bilangan real yang konvergen. Nah, ini juga sama ini. Dia mengambil Fn dengan F gitu ya. Jadi ini kan bilangan ya, ini bilangan real, ini juga bilangan real karena udah ada X-nya kan. X-nya. Nah, dia cari K-nya berapa gitu ya. K-nya berapa gitu. Nah, memang kan akhirnya bekerjanya mundur ya. Kalau untuk mencari K kan memang kita bergeraknya mundur dulu kalau untuk definisi ini. Jadi dilihat di sini Xn-nya tadi Fnx gitu ya. X-nya Fx gitu. Ini barisan bilangan real, ini limitnya. Ini barisan bilangan real, ini limitnya. Maka kalau dikurangkan, saya punya 1 per n, nx, fx-nya 0 ya. Karena diketahui dari soal tadi, ini fx-nya 0. Sehingga ini, dan ini sinus. Tadi ya, saya punya berapapun y-nya, itu berlaku untuk setiap y.
mutlak dari sini kecil dari 1. Ini kan nx tambah n itu kan bilangan real ya. Berarti dia juga memenuhi sifat ini, karena di sini nx tambah n-nya juga elemen R gitu ya, sehingga kecil nilainya mutlaknya kecil dari 1. Jadi hanya tinggal sekecil dari 1/n kali 1 gitu ya. Jadi yang mutlak ini 1 gitu ya. Setiap x elemen R. Berapapun x-nya gitu ya. Nggak ngaruh gitu, karena kan memang nilai maksimumnya 1 gitu ya, batas atasnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya lihat dari definisi ini kan, untuk setiap n besar dari k, nah ini kan n-nya bergerak nantinya ya, n-nya bergerak menuju tak hingga, berarti k-nya di sini berapapun ya, karena n-nya menuju ini saya maunya kecil dari epsilon gitu ya, kecil dari epsilon gitu. Maka di sini k-nya berapa? Ini saya maunya kecil dari epsilon gitu ya. Berarti k-nya nanti bisa dipilih di sini. K-nya besar dari 1/epsilon ya. Bilangan asli ya. Jadi kalau misalkan epsilon yang bukan bilangan asli, mungkin nanti diambil yang besar dari bilangan asli terdekat yang besar dari 1/epsilon gitu. Yang diambil tentu ada bilangan asli ya, karena apa namanya, bilangan asli itu kan subset dari bilangan real. 1/epsilon bilangan real gitu ya, pakai sifat Archimedes gitu ya. Jadi K-nya nanti dipilih bilangan asli terdekat dari 1/epsilon, sehingga 1/n kecil dari epsilon gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa limit dari Fn x sama dengan Fx. Atau dengan kata lain, limit Fn x sama dengan 0 gitu. Nah, akibatnya apa namanya tadi? Barisan ini konvergen ke 0 gitu. Ya, jadi ini menggunakan definisi, karena kalau menggunakan teorema limit, dia nggak bisa dapat langsung nilai limitnya gitu. Karena kan kita bicaranya fungsi trigonometri ya. Mungkin kalau mau pakai prinsip apit ya, tapi kalau dilihat di sini kan ada nx tambah n, mungkin agak sedikit rumit gitu ya. Nah, kalau untuk contoh yang di atas tadi, nah ini kan teorema limit nih. Limitnya masuk ke dalam gitu ya, karena masing-masing sukunya punya limit gitu kan. Nah, itu teorema limit gitu. Jadi akhirnya balik ke barisan. Jadi kuncinya adalah barisan fungsinya harus, konsepnya harus kuat dulu gitu. Baru kita bukan barisan fungsi, barisan bilangan real gitu. Jadi konsep itu yang akan dibawa ke sini. Ya. Jadi yang menjadi catatan cuman ini saja definisinya nih. Barisan Fn yang dicetak tebal ini konvergen ke F jika untuk setiap x elemen A0 barisan Fnx konvergen ke Fx. Ini barisan bilangan real gitu ya, karena dia dipandang per titik gitu. Nah, itu aja cukup definisinya. Jadi untuk bab ini apa ya, bukan konsep yang baru gitu ya. Jadi dia kayak menyelipkan bab 3 tadi, bab barisan bilangan real itu di sini. Nah, itu untuk yang titik demi titik gitu. Itu untuk kekonvergenan titik demi titik. Kita belum bicara kekonvergenan seragam seperti apa gitu ya. Konvergenan seragam ini beda lagi nanti definisinya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak untuk konvergen barisan fungsi titik demi titik? Cukup, Ibu. Tuh. Oke, jadi bab 8 ini singkat nih, sampai di sini aja nih. Yang untuk barisan fungsi ya, ini kalau dilihat di RPS bahan kita sampai pertukaran limit ini ya, 8.2 ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ini ya, ditanyakan aja gitu, karena kan bahannya juga untuk bab barisan fungsi ini nggak banyak ini.
Cuma 3 halaman ini aja gitu ya. Yang penting itu memang barisan bilangan real gitu ya, karena nanti dibawa lagi ke sana. Nah, selanjutnya ada lemma. Lemma ini ya sifat ya, artinya kalau kita ingin menunjukkan apakah barisan fungsi itu konvergen, kita bisa menggunakan definisi, itu mutlak ya. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan sesuatu cukup memegang definisinya saja gitu ya. Tapi kadang definisi itu terlalu kaku gitu ya, bukan kaku sih, apa ya, terlalu kuat dia sehingga mungkin untuk hal-hal tertentu dia tidak cukup efektif, tidak agak cukup rumit untuk menunjukkannya dengan definisi. Nah, itulah para matematikawan tuh menciptakan teorema, lemma, sehingga kita tinggal pakai gitu ya. Kayak tadi, mana yang lebih rumit menunjukkan dengan definisi? Ini kan menunjukkan dengan definisi kekonvergenan barisan bilangan real nih. Dibandingkan dengan memakai sifat ini. Sifat ini kan teorema limit ini sebenarnya, yang teoremanya sudah dibuktikan dengan menggunakan definisi sehingga kita pakai. Jadi kadang teorema itu kayak alat itu lebih memudahkan gitu ya. Sama aja kayak gini, kita ingin mengukur panjang jalan gitu ya. Kita gunakan sentimeter gitu. Mungkin definisi awalnya, atau dulu tuh definisinya mungkin jengkal gitu ya. Kalau orang zaman dahulu kan menghitung panjang itu dengan menggunakan jengkal. Itu kan definisi panjang berapa kaki, berapa hasta atau berapa apa dulu namanya tuh ya. Nah, itu definisi yang didefinisikan orang zaman dahulu gitu ya. Bayangkan repotnya menghitung jalan yang panjangnya kilometer gitu ya dengan menggunakan jengkal atau kaki gitu ya. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang kita kan bisa gunakan besaran yang lebih panjang, yang lebih lebar, yang lebih luas gitu ya. Nah, sama aja kayak gini gitu. Jadi definisi itu kayak bentuk primitifnya gitu. Jadi mutlak pasti akan bisa dihitung gitu ya, tapi tidak memudahkan. Nah, itulah kenapa dirumuskan teorema, lemma itu, sehingga itu bentuk alat yang mengefisienkan, mengefektifkan kita untuk menunjukkan sesuatu. Gitu. Nah, ini diberikan lemma untuk mengidentifikasi apakah suatu barisan fungsi itu konvergen gitu ya. Jadi selain menggunakan definisi, bisa menggunakan lemma ini gitu ya. Tentu aja kekonvergenannya titik demi titik gitu. Sebentar ya. Nah, sekarang kita lihat lemmanya. Nah, ini lemma yang diberikan. Jadi lemma ini bisa menggantikan, bukan menggantikan ya, memudahkan. Sebenarnya dia isinya definisi juga gitu ya, tapi lebih memudahkan kita untuk menunjukkan kekonvergenan barisan fungsi ini. Barisan fungsi Fn pada A, subset dari R, tentu ya ada domainnya ini A pada A ini kan A ini domain dari fungsi Fn-nya gitu ya. Konvergen ke suatu fungsi F dari A0 ke R, A0-nya subset dari A, itu jika dan hanya jika. Jadi untuk menunjukkan kekonvergenan barisan fungsi ini, itu bisa digantikan oleh untuk setiap epsilon besar dari 0 dan setiap X elemen A0, terdapat bilangan asli K sehingga nah ini kan definisi barisan ya. Tapi sekarang objeknya diganti dengan F. Ini kan definisi barisan ya untuk setiap epsilon besar dari 0. Karena dia titik demi titik, maka dia berlaku juga untuk setiap X elemen A0. Jadi ini dua hal yang diambil secara bersamaan gitu ya di awal. Maka ada bilangan K, K-nya di sini tentu bergantung pada epsilon dan X, karena ingat ya, difikskan dulu A, epsilon dan X-nya, baru dipilih K-nya. Gitu. Untuk K-nya tergantung pada epsilon dan X. Gitu. Sehingga untuk N besar dari K, maka jarak antara Fnx dengan Fx
Ini kan yang saya garis bawahi ini, yang merah ini sampai sini, ya, itu kan sama saja mengatakan tadi ya, limit dari fnx, n-nya menuju tak hingga sama dengan fx. Ini kan barisan nih. Definisinya apa? Definisinya epsilon besar 0 ada k sehingga jaraknya kecil dari epsilon. Ya, jadi sama aja sebenarnya ya. Terserah mau menggunakan ini kan artinya kan saya bilang tadi ya, barisan fungsi itu secara implisit dia menggunakan definisi barisan bilangan real. Nah, ini diperjelas di lemma 813 gitu ya. Ya, buktinya gimana? Buktinya sebenarnya bisa dibawa dengan sedikit aja ya statementnya, bahwa dari definisi tadi barisan fungsi itu konvergen ke F kalau limit fnx sama dengan fx. Nah, ini kan adalah barisan bilangan real. Jadi kalau kita ganti barisan bilangan real itu menjadi fnx dan fx gitu ya, xn-nya diganti fnx, kemudian x-nya diganti fx, maka jadilah definisinya ini. Ini singkat saja buktinya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk konvergen seragam mungkin saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Karena cukup banyak juga nanti. Nah, kita lihat mungkin soal ya. Oh, ini tunjukkan. Ini udah ada ya, ini tunjukkan. Yang mungkin di buku Pak Hendra itu coba kita lihat dulu. Masih ada kan waktunya? Dan fungsi. Nah, ini ya sama aja ya. Dari bahan yang saya share teman sebelumnya itu. Nah, ini kita saya share lagi ya. Kelihatan? Yang muncul buku yang mana? Ini yang muncul di screen share-nya yang mana? Soal, Bu. Oh, soal ya, yang bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat yang contoh 2 ini gitu ya. Untuk masing-masing barisan fungsi di bawah ini, tentukan sebuah fungsi f yang merupakan limitnya. Tentu titik demi titik ya. Nah, untuk yang A, konvergen kemana? X-nya di sini antara X-nya 0 dan 1. Konvergen kemana? Kan 0, Bu. X-nya R ya. Iya, betul ya, ke 0. Jadi kan tinggal dilihat ya, dia konvergen limit dari yang untuk yang A tinggal dilihat limit limit dari X pangkat N per N. Nah, ini kan menggunakan teorema limit, tapi ini kan ada N-nya ya masing-masingnya. X-nya di antara 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau kita Maaf,
Kenapa? Share screen-nya sekarang lagi yang di section yang 8.2, Bu. Yang bukan yang tadi, Bu. Yang 8.2 ya? Ya, sekarang ya, Bu. Yang tadi kan latihannya, Bu. Udah. Nah, udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kita tinggal lihat limit dari X pangkat Fnx-nya ya. Kita hitung aja limitnya. Nah, ini N menuju tak hingga. Nah, ini kan X-nya di antara 0 dan 1 ya, fix gitu. Nah, sekarang kalau N-nya membesar gitu ya, ini pakai sifat limit ya, kita tinggal menunjukkannya dengan menggunakan teorema limit teorema limit di barisan bilangan real gitu. Kalau N-nya membesar, mana yang lebih cepat menuju 0? Pembilang atau penyebut? Ini X-nya fix, tetap. Contoh ya, kalau X-nya 1, X-nya 1 gitu ya. Mana yang lebih cepat menuju 0? Pembilang atau penyebut? Pembilang tapi ya, penyebut. Karena X-nya 1. Berapapun N-nya, pembilangnya tetap 1 gitu ya. Nah, kalau X-nya antara 0 dan 1, misalkan setengah, 1/2N jadinya ya, 1/2N. Itu penyebutnya juga jadi lebih cepat menuju 0, 2 kali N gitu ya. Jadi N-nya membesar, maka dikali 2 gitu. Lebih cepat menuju 0. Jadi di sini X-nya fix ya, ingat X-nya fix gitu. Jadi N-nya yang bergerak di sini. Jadi kalau kita lihat X-nya fix, maka penyebutnya lebih cepat menuju 0. Sehingga nilai limitnya, lebih cepat menuju 0. Iya ya, lebih cepat, bukan penyebutnya lebih cepat menuju 0, penyebutnya lebih cepat membesar gitu ya, sehingga nilainya menuju 0 itu. Kalau X-nya di antara 0 dan 1 kan penyebutnya jadi dikali bilangan bulat ya. Dikali bilangan bulat, karena antara 0 dan 1. Kan yang di atasnya konstan tuh, fix kan. Misalkan tadi setengah, berarti kan 1/2, jadi 2N penyebutnya gitu. Jadi kalau N-nya membesar, maka penyebutnya menuju 0. N-nya membesar, maka penyebutnya juga membesar, sehingga bilangan ini menjadi 0 gitu ya. Jadi dia konvergen ke 0. Titik demi titik gitu ya. Ini karena X-nya dibatasi ya. Kalau X-nya bilangan real, mungkin tadi akan ada beberapa kasus tadi ya, contoh yang bagian B tadi gitu. Jadi karena X-nya di antara 0 dan 1 saja, berarti dia hanya konvergen ke 0. Jadi di sini dia Fx-nya sama dengan 0. Tinggal dilihat aja limit Fnx-nya. Artinya barisan fungsi ini konvergen gitu ya, barisan fungsi Fn-nya. Fn-nya konvergen ke F sama dengan 0. Kemudian yang B gimana? X-nya di antara 0 dan 1. X-nya ini fix ya. X-nya diambil dulu, ditetapkan dulu, baru apa namanya? Dikalikan dengan N gitu. Ini konvergen kemana nih? Kalau X-nya 1 berapa? Kalau X-nya 1 berarti 0 ya. Ya kita tinggal lihat aja titik demi titiknya. Jadi kalau X-nya 1 kan saya punya N dikali 1 kurang 1. 0 kan? Jadi pengalinya 0. Kalau X-nya 0, X-nya 0, ini juga pengalian 0. Berarti antara 0 dan 1 sekarang. Antara 0 dan 1 misalkan ambil titiknya setengah. Kita uji, benar-benar kita uji gitu ya. Berarti kan N/2 dikali, ini kan 1 dikurang 1/4. Ya. Yang nilai di dalam kurung ini, itu akan kecil dari 1. Kenapa? Karena dikurang sesuatu yang positif nilainya, yang kecil dari 1. Ya, ini kecil dari 1 nih nilainya.
kecil sama dengan 1 ya, mungkin 1 X-nya 0. Kecil dari 1. Sehingga kalau dipangkatkan N, ini kecil dari 1, besar dari 0 tentu saja ya. Besar dari 0, kecil dari 1. Dipangkatkan N, N-nya membesar, dia akan menuju 0. Ya. Jadi kalau X-nya di antara 0 dan 1, yang di dalam kurung ini akan menuju 0. Gitu ya. Sehingga ini konvergen ke 0. Ya, memang bukan, jadi ini kan memang tentukan ya, bukan tunjukkan. Jadi kita memang di luar kepala aja bisa menunjukkan dia menggunakan teorema limit gitu. Merupakan limitnya ya. Jadi lihat satu-satu per titiknya gitu. Nah, yang ketiga ini tebak-tebakan aja ya. Jadi gimana caranya ya menggunakan teorema limit ya, nanti bisa dituliskan mungkin secara formal. Yang ketiga untuk X elemen R. Ini konvergen kemana? Ya, kita ini mudah ya, limit X per N. Ini teorema limit. X-nya udah diambil ya, difixkan dulu. Jadi sebelum menunjukkan ini ya ambil X elemen R. Ya, baru fixkan, artinya dia tidak berganti. Dia konstan sekarang, dianggap konstan. Berarti X-nya ditarik keluar, limit 1 per N. Sama dengan 0. Ya, limit 1 per N 0. Kemudian untuk yang kedua, yang D dan E. Ini konvergen kemana? Sorry, ini konvergen kemana? X-nya elemen R ini. Ini ada triknya tentu saja ya ini. Ini ada triknya pakai bentar ya. Ya. X per 1 tambah X, itu nilainya X-nya elemen R ya, jadi harus dipandang per titik memang. Kalau X. Jadi yang kritis itu memang antara min 1, 1, kemudian kalau X-nya 1, saya punya setengah ya. Kalau X-nya 1, saya punya di sini, dia konvergen nilainya setengah. Berapapun N-nya, dia nilainya setengah. Kalau min 1 juga setengah, karena dia pangkatnya genap ini. Pangkatnya genap. Jadi kalau X-nya 1 dan min 1 dia konstan ya ke setengah. Berapapun N-nya. Nah, masalahnya sekarang kalau misalkan X-nya besar dari 1 gimana? Kalau X-nya besar dari 1 maka dia akan menjadi selisih-selisih 1 ya. Coba nanti dilihat satu-satu kasusnya. Kalau X-nya besar dari 1, mutlaknya ya. Kalau jadi dibagi kasus ini. Karena X-nya elemen R ya, X elemen R, jadi antara X-nya sama dengan 1 gitu ya. X-nya sama dengan min 1, kemudian X-nya antara min 1, 1, kemudian X-nya besar dari 1 atau X-nya kecil dari min 1. Nah, itu coba dicek per titiknya masing-masing ya. Mungkin dia hanya konvergen di beberapa kayak apa namanya subhimpunan saja nantinya. Kalau X-nya antara min 1, 1, nanti pakai, lupa saya namanya, kesamaan apa ya? Bernoulli apa ya? Nanti bisa dilihat lagi ya ke subbab yang awalnya kalau antara min 1, 1 X-nya.
Kalau X-nya besar dari 1, dia menjadi selisihnya, misalkan ya, kalau X-nya 2, berarti kan 2 pangkat 2N per 1 tambah 2 pangkat 2N. Mungkin tidak akan terbatas ya, karena jarak antara pembilang dan penyebut itu sangat dekat gitu ya. Jadi dia tidak terlalu signifikan. Jadi nanti coba dilihat per kasus. Yang ini dia konvergen ke setengah di sini. Nah, kalau untuk yang E, X-nya besar dari 0. X-nya besar dari 0. Kira-kira ini konvergen ke mana? Sin nx per n kali akar x. X-nya besar dari 0. Ingat ya, sin nx, berapapun n dan x-nya nilainya mutlaknya kecil dari 1. Maksimum 1, paling kecil itu min 1. Ya, jadi ini bisa menggunakan teorema Apit ya. Jadi sinus nx nilainya 1 besar dari min 1. Nah, kemudian akar X-nya ini fix tetap gitu. Ya, ini jadinya dibagi dengan N akar X gitu ya. Semua ruas N akar X dibagi N akar X. Karena akar X-nya besar dari 0 ya. Ini juga N akar X. Nah, jadi limitnya ini pakai teorema Apit aja. Limit. Ini limit. N menuju tak hingga. N ini akar X-nya fix karena X-nya diambil duluan ya, tetap gitu. Jadi min 1 per N-nya menuju tak hingga, ini akan menjadi min 0 ya, 0 ya. Karena N-nya membesar. Ini 0. Jadi sinus NX per N akar X. Yang ini juga 0 limitnya. Jadi ini akan konvergen ke 0. Ya. Jadi untuk kasus yang D, nanti dilihat titik demi titiknya gitu ya. Ya. Nah, beda lagi kalau soalnya diminta untuk membuktikan ya. Kalau membuktikan kita tinggal ya sama aja sih sebenarnya, tinggal dituliskan secara formal ya, karena membuktikan fungsi f, barisan fungsi itu konvergen ke f gitu, itu sama aja menunjukkan limit dari barisan fnx-nya konvergen ke fx gitu. Sama aja. Jadi sama aja menunjukkan yang saya tuliskan ini gitu ya. Menghitungnya dengan bentuk penulisan yang lebih runut dengan definisi. Oke, mungkin sampai di sini dulu hari ini ya. Jadi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang konvergenan seragam. Jadi yang tadi titik demi titik, yang ini konvergenan uniform ya, atau seragam. Bedanya apa? Ya, di sini kita nggak lihat lagi nanti X-nya ya, tidak bergantung pada titiknya tentu saja nantinya. Oke, ada pertanyaan? Kalau buku Pak Hendra ini lebih karena bahasa Indonesia ya mungkin, dan Pak Hendra juga membuat buku ini dari diktat yang disesuaikan per pertemuan. Jadi beliau merangkum dari Bartel juga ya, Bartel dan apa satu lagi referensinya tuh. Jadi dia memang membuat per pertemuan, jadi singkat-singkat gini ya. Singkat-singkat gini. Silakan bacanya yang mana yang lebih mudah, silakan dibaca. Konvergenan seragam.
Kalau di buku Barta kan memang agak sedikit lebih rame ya, karena memang textbook ya. Kalau ini bukunya mungkin lebih ke diktat ya, diktat. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita cukupkan ya. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.